Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rizky Waninda, saya dari kelas 3C Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan metode yang terakhir, yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajari, dan objek itu terdapat di luar kelas. Kata karya wisata berasal dari kata karya yang artinya kerja, dan wisata berarti pergi. Dengan demikian, karya wisata berarti pergi bekerja atau bepergian ke suatu tempat untuk bekerja. Hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata adalah para siswa akan mempelajari suatu objek di luar kelas. Dengan demikian, apa yang disebut dengan karya wisata sebenarnya ialah mempelajari sesuatu. Metode karya wisata sering pula disebut dengan nama field trip method, atau metode study tour, atau metode study trip, yang sudah lazim disebut widya wisata atau widya artinya ilmu. Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa kegiatan belajar mengajar dilakukan di luar kelas. Yang pertama, ada objeknya terlalu besar. Contohnya seperti museum yang isinya kerangka-kerangka dinosaurus, jika ada pembelajaran mengenai penelitian seperti itu. Yang kedua, ada objeknya akan mengalami perubahan atau kerusakan jika dipindahkan. Contohnya sesuatu yang bersejarah pasti akan selalu dipelajari dan diteliti jika objek tersebut sangat penting. Jika selalu dipindahkan, takutnya akan rusak atau bahkan hilang. Contoh di Museum Taman Mini Indonesia, di sana ada banyak patung yang memakai berbagai pakaian adat Indonesia, juga berbagai barang-barang lainnya. Lalu selanjutnya, objeknya terlampau berat. Contoh, pohon. Ini kan termasuk di luar kelas. Biasanya belajar mengenai pohon ini tentang berapa tingginya, berapa besarnya, dan lain-lain. Selanjutnya, objeknya berbahaya jika dibawa ke kelas. Contoh, kebun binatang. Kan biasanya ada yang melakukan penelitian di sana, kan tidak mungkin hewan-hewannya dibawa ke kelas kan, seperti itu. Yang terakhir, objeknya hanya terdapat di satu tempat itu saja. Contoh, Candi Borobudur, kan hanya di tempat itu saja, tidak mungkin bisa dipelajari hanya dengan teori. Jika itu sebuah penelitian, harus tahu dengan jelas dan harus ke sana. Selanjutnya ada langkah persiapan. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan metode karya wisata. Persiapan atau perencanaan. Sebelum karya wisata dilakukan, guru harus membuat persiapan atau perencanaan yang matang agar waktu yang dipakai selama karya wisata digunakan dengan sebaik-baiknya. Persiapan atau perencanaan itu meliputi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan metode ini. Jadi, dari awal jika sudah ditentukan metode ini untuk tujuannya, jangan pernah dirubah. Contoh, tujuan menggunakan metode ini untuk pembelajaran, jadi jangan main-main di sana. Yang kedua, penentuan objek wisata. Wisata mana yang akan dituju yang harus diteliti dan sesuai dengan pelajarannya. Yang ketiga, penentuan metode pembelajaran yang harus dipilih berdasarkan kebutuhan siswa ketika melakukan karya wisata. Jadi harus ada persiapan metode pembelajaran apa yang akan dibutuhkan siswa saat melakukan karya wisata. Misalnya akan ada tanya jawab untuk lebih membuat siswa mudah mengingat dengan apa yang sudah diterangkan. Kalau misalkan penjelasan saja, nanti siswa akan merasa bosan. Jika divariasikan, mungkin tidak akan terlalu bosan. Dan mereka juga tidak akan terpengaruh oleh objek-objek lain. Yang terakhir, perlu dipertimbangkan juga dengan kurikulum. Jika di kurikulum tidak ada, maka perlu mengadakan pertimbangan. Namun kurikulum 2013 mungkin cocok dengan metode ini. Metode ini juga bisa dengan alasan yang pertama, sudah direncanakan dalam pelajaran setahun. Hal ini penting jika memerlukan biaya, siswa bisa diberitahu terlebih dahulu. Yang kedua, kepentingan siswa didik untuk menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan.
Yang ketiga, kepentingan objeknya, yaitu memperkenalkan siswa pada sejarah lokalnya. Yang keempat, kepentingan guru sendiri. Mungkin saja selama ini guru bersangkutan belum pernah melihat objek itu secara langsung dan dengan demikian untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru. Selanjutnya, kepentingan didaktis agar metode ini tidak monoton dan lain-lain. Selanjutnya, penetapan waktu karya wisata, yakni banyak atau sedikitnya bahan yang harus diteliti pada objek yang akan dikunjungi. Mudah atau sulitnya bahan yang harus diteliti pada objek tersebut, juga memperhatikan munculnya objek pada waktu tertentu seperti bunga yang muncul tertentu saja. Selanjutnya, banyaknya waktu yang dapat diambil dari mata pelajaran lainnya. Yang terakhir, penetapan teknik-teknik untuk mempelajari objek. Sebelum karya wisata dilakukan, guru dengan siswa didik perlu menetapkan teknik-teknik yang umumnya dipergunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu observasi. Meneliti atau mempelajari sesuatu objek melalui observasi merupakan tahapan yang paling penting dalam keseluruhan proses belajar selama karya wisata dilakukan. Teknik observasi merupakan cara pemahaman yang paling alamiah dalam usaha memperoleh informasi mengenai objek-objek dan kejadian-kejadian kehidupan yang nyata. Kegiatan ini penting karena bersifat dasar jika dibandingkan dengan kegiatan mempelajari sesuatu dengan teknik membaca. Terlebih lagi, observasi secara langsung terhadap objek-objek yang akan diteliti atau dipelajari telah semakin berkurang digunakan, terutama mengenal peninggalan sejarah lokal. Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan dengan indera kita, baik pendengaran, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Walaupun observasi itu bersifat alamiah, namun teknik ini hanya akan berhasil jika guru dapat membimbing dan mengajarkannya untuk mengamati dengan baik. Observasi langsung tidak boleh hanya dibatasi pada hal-hal tertentu saja, atau yang hanya menggunakan mata saja tanpa alat bantu. Memberitahu dan memberikan petunjuk mengenai apa yang harus diobservasi dan bagaimana cara mengobservasinya sangat perlu disampaikan kepada siswa didik, mengingat bahwa setiap siswa didik akan berbeda selera dan pusat perhatiannya. Kita dapat menemukan bahwa setiap anak tertarik pada objek-objek tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada yang melihat suatu objek tertentu dan ada juga yang tidak melihatnya walaupun letak objek itu sangat-sangat dekat. Mengingat bahwa metode karya wisata akan banyak menggunakan alat indera, maka sebelum karya wisata dilakukan, guru harus memberikan petunjuk, pengarahan, dan bimbingan mengenai apa yang harus diamati, bagaimana caranya, dan mengapa harus diamati. Bagi siswa, melakukan observasi bernilai sebagai suatu alat untuk memperoleh informasi, mengumpulkan data, dan peroleh ide yang tepat mengenai benda-benda atau kejadian. Bagi guru, teknik observasi merupakan alat untuk melatih siswa, memberi kesempatan pada siswa untuk belajar mengumpulkan data, mengamati benda dalam situasi yang sebenarnya, menambah kekayaan pengalaman siswa, dan akhirnya mengembangkan suatu keterampilan dan kecermatan dalam mengamati objek yang sangat diperlukan siswa bagi kehidupannya. Terima kasih. Saya di sini mau meneruskan presentasi dari teman saya, jadi langsung saja. C. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ialah suatu tahapan yang di saat semua acara yang telah disiapkan dan diatur seperti yang sebelumnya dilaksanakan. Langkah-langkah yang dilakukan pada objek metode ini adalah: 1. Pertemuan dengan pemimpin atau kepala pengurus objek yang kita kunjungi. Siswa-siswi pada umumnya belum dapat atau bahkan
belum mengetahui cara-cara menyusun laporan sesuai observasi. Surat perizinan yang harus dipersiapkan guru sebelum kegiatan dilakukan, menghubungi pihak terkait, pengelola tempat, atau meminta bantuan dari pihak penjabat atau keamanan. Pernah terjadi karya wisata ke Candi Jawi sebagai tujuan kedua. Ternyata tujuan lebat turun, maka pembatalan dilakukan. 2. Para siswa diatur untuk melakukan penelitian sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin objek tersebut. 3. Siswa berperan aktif selama peninjauan dan pengamatan objek kepada petugas untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawaban. 3. Akhirnya setelah semua kegiatan selesai, tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pimpin objek tersebut. Tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini sering pula disebut tahap tidak lanjut, yaitu suatu tahap telah siswa kembali ke sekolah. Di kelas kemudian diadakan lagi diskusi atau pertukaran data dan informasi untuk saling melengkapi. Setelah data dan informasi terkumpul dengan lengkap, maka disusun sebuah laporan. Di sini akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu tentang wawancara atau interview. Pada pelaksanaannya, observasi sering pula harus dilengkapi dengan teknik pengumpulan data dan informasi berupa wawancara atau tanya jawab. Mengamati sesuatu sering tidak cukup memberikan kejelasan yang cukup memuaskan bagi si pengamat sendiri. Ketidakjelasan itu memungkinkan disebabkan karena objeknya terlalu asing, menerangkannya terlalu cepat, dan nama-nama istilah yang tidak bisa dipahami. Guru harus menanamkan rasa keberanian siswa untuk bertanya kepada orang lain. Hal ini merupakan modal bagi siswa, karena dalam metode wawancara pasti melakukan tanya jawab. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari tangan pertama dan ahli bidangnya. Yang kedua yaitu diskusi. Sebagai penyempurnaan dari penggunaan teknik pengumpulan data berupa observasi dan tanya jawab, dapat digunakan teknik diskusi. Melalui diskusi, siswa dapat bertanya kepada ahlinya untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi yaitu membentuk sebuah kepanitiaan yang nantinya akan mengurus semua persiapan yang diperlukan dalam melakukan perjalanan karya wisata. Banyaknya siswa yang akan mengikuti karya wisata berhubungan jumlah kendaraan yang akan dipakai, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan untuk peserta sendiri ketika melakukan karya wisata, serta daya tampung tempat yang akan dikunjungi. Yang ketiga, persiapan perlengkapan keperluan belajar. Selanjutnya yaitu perlengkapan keperluan karya wisata harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar belajar dengan menggunakan metode ini betul-betul berhasil. Perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk dibawa ialah buku catatan dan semua alat tulis seperti ballpoint, pensil, dan perlengkapan menggambar. Yang selanjutnya yaitu buku-buku pelajaran yang berisi keterangan atau pelajaran atau gambar-gambar yang akan dicocokkan kebenarannya dengan objek yang akan diamati. Perlengkapan atau alat-alat untuk mengabadikan hal-hal yang diobservasi, misalnya kamera dan HP perekam. Memerhatikan cara menyusun atau membuat laporan karya wisata, syarat-syarat administrasi, keadaan iklim, musim, dan cuaca. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan secara garis besar keadaan objek yang akan dikunjungi kepada siswa-siswa. Sekian dari saya.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.